Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Yang terhormat Deputi Bidang PPSDM LKPPRI yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Dewan Penasehat sekaligus Dewan Pengawas Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Pak Roni Dwi Susanto. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Pak Tri Wahyu Widodo. Sekretaris Jenderal Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ibu Dewi Sandra. Kemudian seluruh pengurus DPN dan DPW IFPI se-Indonesia yang telah berkenan hadir. Para narasumber anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Dan seluruh peserta launching program Prima IFPI dimanapun berada. Selamat datang di acara launching program Prima IFPI pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Bapak Ibu, kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual ya, melalui Zoom ini, untuk bersama-sama eh, belajar bersama gitu ya, dan meluncing program baru dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang kita sebut dengan Prima IFPI. Baik, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka acara launching ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dalam posisi duduk, duduk tegak, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Mari satukan langkah bersama, mewujudkan visi profesional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia berintegritas, mengabdi dan mengemban amanah, mewujudkan pengadaan kredibel, kode etik dijunjunglah tinggi, bersatu padu mengabdi,
mengelola pengadaan yang bersih, tunjukkan karya berkualitas. Ayo kita bangun negeri berasaskan Pancasila. Bersatulah ikatan fungsional pengadaan Indonesia. Bersatulah ikatan fungsional pengadaan Indonesia Jaya. Mari satukan langkah bersama, mewujudkan visi profesional, ikatan fungsional pengadaan Indonesia berintegritas, mengabdi dan mengemban amanah, mewujudkan pengadaan kredibel, kode etik dijunjunglah tinggi, bersatu padu mengabdi, mengelola pengadaan yang bersih, tunjukkan karya berkualitas. Ayo kita bangun negeri berasaskan Pancasila. Bersatulah ikatan fungsional pengadaan Indonesia. Bersatulah ikatan fungsional pengadaan Indonesia Jaya. Oke, selanjutnya agar kegiatan launching Prima kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ketua DPW IFPI Jawa Barat kepada Bapak Rudi Rinaldi. Disilahkan. Terima kasih Pak Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, izinkan saya untuk memimpin doa dalam secara Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asbahna wa asbaha mulkulillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah wa bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabi finnari wa azabi fil qabr. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kami sering lupa mensyukuri nikmat-Mu, dan berilah kemampuan kepada kami agar kami dapat selalu bersyukur kepadamu, sehingga kami mampu menjalankan amanah yang Engkau pikulkan ke pundak kami secara benar, baik sebagai hamba-Mu, sebagai masyarakat, dan sebagai anggota IPI di Indonesia. Ya Allah, ya Rob, pada hari ini kami berkumpul untuk mengikuti launching program Prima IPI. Kami mohon bimbingan-Mu, ya Rob, agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Ya Rob, bimbinglah kami dalam menjalankan amanah kami sebagai anggota IPI agar kami dapat sesuai dengan syariat-Mu, ya Rob. Agar setiap langkah yang kami dapat dicatat sebagai satu amal ibadah dari kami, ya Rob. Berkahi dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha segalanya, kami tahu semua amalan perbuatan kami akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak. Ya Allah, untuk itu kami mohon bimbingan-Mu, ampunilah atas kesalahan-kesalahannya. Dan dalam menjalankan amanah sebagai ASN yang tergabung dalam IPI, sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ya Karim. Berilah kami pemikiran-pemikiran inovatif yang dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui IPI ini. Mudahkanlah segala urusan kami,
Halalkan dan berkahi rezeki yang telah kami nikmati. Ya Rob, kami mohon ampuni kami apabila kami dalam mengabdi kepada masyarakat masih banyak kekurangan, kurang keberpihakan kepada masyarakat, yang belum mampu kami mencontoh seperti Rasul dalam mengelola pemerintahan, dan belum mampu mengelola seperti Khalifah Umar bin Khattab. Belum sesuai dengan apa yang agama dan masyarakat harapkan. Tuntunlah kami, perkuatkanlah kami, ya Allah, untuk bekerja secara ikhlas, jujur, dan amanah. Untuk itu kami mohon ampunan dan bimbingan kepadamu atas segala kehilapan dan kelalaian kami. Ya Allah, mudahkanlah dan sehatkanlah rekan-rekan kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Sukseskanlah program Prima IP ini, ya Rob. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqaltani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wadika mastato. A'udzubika min syarri ma sanat. Abu laka bi nimatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wa alafa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak Rudi Rinaldi atas doa yang disampaikan. Rekan-rekan sekalian, para peserta launching Prima IFP gitu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya apa itu Prima IFP ya. Prima IFP ini merupakan akronim dari yang ada di virtual background rekan-rekan sekalian ya. Portfolio ready dengan intensif mentoring anggota IFP gitu ya. Jadi di situ sudah sangat jelas bagaimana prosesnya secara intensif dengan model mentoring, apa yang disiapkan, portofolionya. Itu, tapi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai program ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia kepada Bapak Tri Wahyu Widodo. Waktu dan layar disilahkan. Terima kasih Mas Rangga. Suara saya kedengaran ya? Jelas Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kemenaker, Bapak Dr. Roni Dwi Susanto MSI, selaku Dewan Pengawas DPNIFP. Yang terhormat Deputi Bidang PPSDM LKPP, Ibu Suharti, PSI MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu, peserta program Prima IFP, serta para pengurus DPN DPW IFP yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan program Prima IFP. Portofolio ready dengan intensif mentoring anggota IFP secara daring. Saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Suharti, selaku Deputi Bidang PPSDM LKPP, kepada Bapak Roni Dwi Susanto, selaku Dewan Pengawas DPN IFP, Bapak Ibu peserta, serta pengurus DPN dan DPW IFP yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara yang sangat penting ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LKPP atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan dalam penyelenggaraan program ini. Program Prima IFP merupakan inisiatif strategis dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan kompetensi anggota, khususnya dalam menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang di tengah-tengah adanya pemotongan anggaran. Seperti yang kita ketahui bersama, penyusunan laporan penjelasan portofolio merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh anggota IFP dalam mengikuti uji kompetensi. Oleh karena itu, program ini hadir sebagai solusi untuk memberikan pendampingan yang terstruktur dan intensif kepada para peserta dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian dari narasumber internal IFP yang berkompeten.
Melalui program ini, kita berharap dapat membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan untuk penyusunan portofolio, mengoptimalkan transfer pengetahuan dari narasumber berpengalaman kepada anggota, menciptakan standar kualitas dalam penyusunan laporan penjelasan portofolio, memperkuat jejaring profesional antar anggota IFPI. Saya percaya bahwa dengan mengikuti program ini, walaupun secara daring, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang dengan lebih percaya diri. Saya juga berharap program ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan gagasan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan pengadaan barang dan jasa Indonesia. Akhir kata, saya berharap acara pada pagi hari ini menjadi momentum awal yang baik bagi pelaksanaan program Prima IFPI. Dan saya berharap nanti dari Dewan Pengawas dan Ibu Deputi LKPP memberikan pengarahan kepada kami semua, para ASN, yang akan mengikuti uji kompetensi. Dan kami sebagai organisasi profesi berperan aktif. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suharti selaku Deputi PPSDM LKPP yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pada pembukaan acara Prima IFPI ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Tadi sudah disampaikan rekan-rekan ya, bagaimana ini merupakan solusi alternatif ya. Efisiensi tidak membatasi peningkatan kompetensi bagi para anggota IFPI. Selanjutnya Bapak Ibu telah hadir bersama kita Dewan Pengawas Ikatan Fungsional Indonesia, Bapak Roni Dwi Susanto yang akan menyampaikan arahannya kepada Pak Roni, disilahkan. Terima kasih Mas Rangga. Yang saya hormati Ketua Umum IFPI, Pak Triwayu Widodo, Bu Sekjen, Bu Devi Sandra, Mas Rangga, dan seluruh peserta yang hadir, dan ada yang nanti menggawangi semua IFPI itu ada Bu Suharti, Deputi PPSDM. Selamat pagi Bu Arti. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya mau baca pantun dulu Pak Rangga. Siapa? Boleh Pak Rangga ya baca pantun lah pagi-pagi. Boleh Pak. Di Kota Padang ada gua kelelawar. Cakep. Letaknya di Padayo terbuat dari batu kapur. Selamat datang peserta Prima IFPI yang hadir. Semoga sehat walafiat penuh syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan tadi oleh disampaikan Pak Ketum, merupakan inisiatif strategis teman-teman di pengurus DPN IFPI. Terima kasih dalam rangka pengembangan profesionalitas dari teman-teman anggota IFPI. Dan tadi Mas Rangga, Pak Ayu, ini sangat kuotanya terbatas. Jadi salah satu keuntungan anggota IFPI adalah bisa mengikuti secara gratis dan diberikan fasilitas oleh IFPI. Jadi ini wujud dari kepengurusan Pak Triwayu Widodo berserta jajaran untuk melaksanakan apa, ada undang-undang yang harus dianut oleh teman-teman, dan ini sangat penting. Undang-undangnya ini selalu diikuti terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang ASN, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2023, nomor 20 tahun 2023. Ada 3 pasal, tapi ada pasal 49 yang penting. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Jadi amanatnya itu di undang-undang, dikeluarkan kemudian peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 30 tahun 2017 itu tentang standar kompetensi jabatan ASN. Tapi untuk teman-teman fungsional, dibaca Permenpan nomor 52 tahun 2020.
Itu tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Sampai turunannya nanti ada keputusan deputi. Keputusan deputi nomor 46 tahun 2023, berarti ya. Itu tentang bagaimana pelaksanaannya, uji kompetensi. Saya berharap dari hasil uji kompetensi yang saat ini dilakukan oleh teman-teman, ada beberapa hal yang harus dievaluasi sebenarnya. Selama ini ada apa sih dengan uji kompetensi? Apa sih indikator keberhasilan untuk basis hukumnya? Jadi kita harus kembali buka Permenpan 52 tahun 2020. Indikator kompetensi level 3 itu apa? Untuk muda, untuk level 4 itu jika madya itu hukumnya apa? Beberapa catatan titik kritisnya ini adalah terkait dengan bagaimana orang tidak lulus. Udah hukum nggak lulus-lulus, udah lulus nggak ada formasi. Biasanya gitu kan, belum ada kaosnya itu Mas Rangga. Udah hukumnya susah, nggak lulus-lulus. Udah lulus, nggak ada formasi. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi. Dan Bu Harti pasti selalu mengevaluasi formasi di seluruh kabupaten, provinsi, sampai ke kementerian, lembaga, formasi yang ada yang dibutuhkan mulai dari pertama, muda, sampai madya. Tidak lulusnya itu biasanya berkaitan dengan perencanaan di penyusunan HPS, terutama di jasa konsultan. Itu kenapa mereka tidak bisa lulus itu. Di pengendalian kontrak, bagaimana mengendalikan kontrak itu? Dan bagaimana swakelola itu dikendalikan? Itu biasanya teman-teman IP harus mengevaluasi kenapa ya kita udah melakukan seperti sekarang portfolio ready dengan intensif mentoring anggota IP, udah bagus mentoringnya kok tetap nggak lulus misalkan. Harus dimulai dievaluasi. Dan paling penting, hukum itu kan yang mengetahui skill dan knowledge-nya. Dengan metode yang tadi Mas Angga sampaikan, bisa portfolio, bisa uji tulis, dan bisa wawancara. Bisa tiga-tiganya jadi satu. Ada yang sekali langsung lulus, ada yang berkali-kali nggak lulus, seperti tadi. Oh, ternyata pada saat wawancara, asesornya Pak merasa pinter, sehingga asesinya drop. Atau asesinya merasa lebih pinter. Ini asesornya nggak jelas, nih nggak ngerti, dia nggak pernah jalanin, ngeses saya. Pada saat komunikasi itu terjadi, asesor megang ballpoint nih. Ini sok-sokan nih nggak pantas nih. Komunikasi aja nggak betul loh. Dia pinter sih, skillnya oke, knowledge-nya oke. Tapi kok suka ngeremehin orang nih, bahaya nih. Ya itu. Ada hal-hal yang harus mulai dipelajari. Dan bisa teman-teman ASESI ini mulai belajar bagaimana bisa meyakinkan asesor bahwa kita sebagai ASESI bisa melakukan kegiatan tersebut. Kan indikatornya itu. Indikatornya mau di kompetensi apapun, kita punya skill, punya knowledge, dan meyakinkan asesor bahwa kita mampu melakukan kegiatan itu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan asesor itu kalau dikumpulkan oleh IFPI ada buku pintar asesor gitu ya. Kan mungkin sudah ada yang menjadi asesor juga di tempat lain, walaupun bukan di PBJ kan yang menentukan nanti Bu Harti ya. Tapi asesor-asesor kita kan bisa untuk pertama muda, tidak harus dari LKPP dan sebagainya bagi ditunjuk. Ada semacam guidance juga untuk asesor. Jadi asesor itu tidak bisa seenaknya ngeses orang sesuai dengan keinginannya. Jadi LKPP pasti sudah mengeluarkan juga petunjuknya asesor, rambu-rambunya ini. Dan ASESI yang paling penting sekali lagi, tidak hanya skill dan knowledge. Adab itu lebih utama dari ilmu, sehingga teman-teman ASESI tolong kita bisa merasa lebih pintar dari asesornya. Bukan berarti kita terus jadi biar kelihatan bodoh, enggak. Tapi bagaimana bisa berkomunikasinya itu dengan baik dan efektif. Karena asesor hanya menilai, oh ini ASESI saya cukup menguasai ilmunya. Tidak banyak Mas Rangga untuk pembukaan ini. Sekali lagi, mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini di tengah kondisi efisiensi. Saya nggak baca pantun, bukan petir sembarang petir, Pak. Karena saat ini udah waktunya, ada waktu sejenak berhenti dari aktivitas. Karena saya melihat JF ini juga dengan katalog versi 6 banyak yang tidak menjadi teman-teman pengelola paket lagi, tidak menjadi pejabat pengadaan, tidak menjadi PPK, tender berkurang dengan adanya efisiensi, sebagian sudah mulai dikurangi. Jadi ada kesempatan kita untuk mundur sejenak untuk belajar kembali. Terima kasih Pak Triwayu, Bu Suharti, Bu Debi, dan semuanya.
Rekan-rekan, Mas Rangga, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan ke Mas wabarakatuh. Rangga ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Roni Dwi Susanto selaku Dewan Pengawas IFPI. Tadi Bapak Ibu ya, beberapa hal sudah beliau sampaikan secara umum regulasi-regulasi tentang peningkatan kompetensi dan bagaimana kedudukan IFPI nanti ya dalam program Prima ini. Artinya beberapa kendala dalam proses hukum itu kan salah satunya ketidaktahuan peserta ya terhadap bukti portofolio yang harus dikumpulkan serta pemahaman akan standar kompetensi. Nah, ini menjembatani itu rekan-rekan sekalian. Baik, selanjutnya akan disampaikan arahan Bapak Ibu dari Deputi Bidang BPSDM LKPP terkait apa saja inovasi uji kompetenjangan, lalu bagaimana peran para pihak dalam program Prima ini, dan hal-hal lainnya terkait dengan sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Kepada Ibu Deputi Bidang BPSDM, Ibu Suharti, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Mas Rangga. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Roni selaku Dewan Pengawas IFPI. Pagi Pak, sehat ya Pak. Eh, Ketua Umum DPP IFPI eh, Pak Tri Wahyu Pak Yogi Toto, buat Iya. sehat ya. beserta pengurus IFPI, kemudian juga eh, para ketua DPW ya barangkali hadir pada kesempatan ini dan juga pengurus-pengurusnya serta seluruh anggota IFPI yang berbahagia. Ini senang sekali pada pagi hari ini bisa eh, berbagi layar, sharing, silaturahmi dengan para anggota IFPI, teman-teman keluarga besar semuanya, keluarga besar insan pengadaan. Dan kemudian juga mari selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu lagi dan kemudian bisa insya Allah selalu memberi manfaat yang banyak ya kepada negeri ini. Dan pada kesempatan ini tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Terima kasih Pak Roni sudah mengingatkan lagi kami di LKPP untuk selalu mengecek kembali lah ya, mereview kembali seluruh kesiapan dalam kita mendukung teman-teman fungsional kita, salah satunya dari sisi pelaksanaan uji kom lah kira-kira seperti itu. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin bisa sharing, ada yang sudah mendapatkan filenya nggak tadi Mas Rangga ya? Siap, Ibu. Saya Iya, bantu sharing, Bu. ya, bantu sharing aja, sharing. Ya, Ya, sebentar, Bu. saya ingin menyampaikan, mengingatkan kita kembali selalu berangkat dari tantangan kita hari ini di pengembangan dan pembinaan untuk fungsional pengadaan, di mana tentu eh, langkah adanya kegiatan atau program Prima ini pasti untuk salah satunya menjawab tantangan pengembangan dan pembinaan di fungsional pengadaan ini. Lanjut saja, slide setelahnya, Mas. Soalnya bahasanya agak delay. Ya ini. Nah, tadi disampaikan peran penting Jafung, yang ini nanti tidak banyak saya singgung pada hari ini. Mungkin kita ada sesi khusus nih, ketika sudah muncul berbagai inovasi ya, berkaitan dengan katalog dan sebagainya. Kemudian juga isu yang masih ada sebetulnya pembunuhan Jafung. Tapi ini pun bukan menjadi topik kita pada hari ini. Nah, yang diwarnakan biru atau apa ini ya warnanya. Nah, ini 3 dan 4 inilah yang barangkali yang menjadi topik kita dengan adanya launching Prima pada hari ini. Ya, ini pengembangan, peningkatan kompetensi Jafung dan juga pengembangan karir Jafung. Nah, yang kelima juga masih tetap menjadi isu dan tantangan kita, kesejahteraan, penghargaan, perlindungan hukum, dan lain-lain. Nah, hari ini saya mengajak kita semua fokus pada nomor 3 dan 4, pengembangan kompetensi dan juga pengembangan karir. Bisa lanjut, Mas Angga? Nah, menarik ketika kita bicara terkait pengembangan tadi ya, Jafung ini, tentu ada beberapa strategi-strategi yang hari ini selalu ya kita jalankan dan selalu apa namanya bergerak penuh dinamika. Salah satunya
kualitas regulasi dan kebijakan yang hari ini kami di LKPP tadi disebutkan mulai dari undang-undang, kemudian Permenpan, turun ke peraturan lembaga, turun lagi ke Kepdep. Nah, itu selalu eh, kita review ya. Kita review khususnya tentu di peraturan lembaga, di Permenpan, Perlem, dan juga Kepdep seperti itu. Nah, kemudian yang penting sebetulnya berkaitan dengan data pada hari ini, di mana saya berharap pada kesempatan Rakor IPI saya juga pernah menyampaikan, saya berharap IPI baik itu di pusat maupun di wilayah memiliki data yang kuat mengenai kondisi JF yang ada, mengenai anggotanya. Walaupun di kami di LKPP khususnya di tempat Direktorat D31 contohnya itu memiliki data, tapi akan lebih baik kalau ada cross check data baik di IPI, di pusat wilayah, kemudian instansi masing-masing dan juga LKPP. Berkenaan dengan apa? Tentu saja berkenaan dengan jumlah, kemudian pengembangan kompetensinya, karir, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, yang saya birukan lagi di sini, yang di-highlight juga hari ini adalah ketika hari ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum IPI, kondisi efisiensi anggaran, tentu kita bicara tentang strategi di optimalisasi sumber daya. Nah, melalui apa? Di sini saya selalu sampaikan juga di internal LKPP maupun di beberapa kesempatan kemarin ketemu Pak Ketua ya, Pak Ketua IPI, kemudian juga Asosiasi Pengadaan berkenaan dengan kolaborasi dan kemitraan. Ini harus kita apa namanya ya, semangat kebersamaan harus kita kencangkan, kita kuatkan hari ini. Nah, oleh karena itu sumber daya ini ketika kita berkolaborasi, bermitra dengan baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber daya yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, tentu juga kita mengoptimalisasi berkaitan dengan digitalisasi, ya, menggunakan teknologi dan inovasi-inovasi. Nanti barangkali di slide berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa inovasi yang dilakukan oleh LKPP, khususnya dalam kegiatan berkaitan dengan uji kom dan pelatihan. Oke, next slide, silakan. Nah, para pihak yang tentu saja kita harapkan bisa berkolaborasi dengan baik, tentu saja Jafung itu sendiri dan instansi di mana Jafung itu berada. Di sini entitasnya saya coba gambarkan mulai dari biro terkaitnya atau unit terkait organisasi SDM, pengembangan kompetensi, UKPBJ, dan juga OPD-nya atau unit organisasi sebagai pengguna. Kemudian tentu LKPP sendiri sebagai instansi pembina, IPI sebagai ikatan organisasi profesinya, dan instansi atau pihak lain yang berkaitan lainnya seperti Menpan, BKN, LPPBJ, ya, lembaga pelatihan, dan lain-lain, juga asosiasi. Nah, di para pihak ini memang harus berkolaborasi dalam kita menjalankan strategi-strategi yang meliputi strategi apa saja. Kalau untuk pemenuhan, tentu pemenuhan JF, tentu strategi akuisisi. Tapi hari ini saya akan lebih banyak bicara tentang strategi di pengembangan. Nah, juga ada strategi di penempatan dan retensi. Ini tidak, tapi lebih ke yang biru ya, pengembangan. Next slide. Next slide-nya. Oke. Kolaborasi LKPP dengan IPI. Alhamdulillah, kemitraan yang apa namanya, yang terus-menerus dibangun. Ini semakin saya ingat sekali di Bandung ya, waktu itu di Bandung kita mengadakan juga acara Rakor IPI. Saya juga menyampaikan slide ini. Bisa lanjut ya? Bisa lanjut slide-nya. Ya, di mana hubungan antara instansi pembina dengan organisasi profesi dalam hal ini adalah IPI tentu saja harus dibangun dengan baik gitu ya. Nah, saya coba highlight di B pada kesempatan ini. Sangat relevan dengan kegiatan kita, yakni B ini menjalin kerjasama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik, penyusunan standar kompetensi, penyelenggaraan uji kom dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi. Nah, di sini terlihat sekali bahwa pada hari ini, ada launching Prima ini, kita sudah melakukan atau mengerjakan amanat ini, kira-kira seperti itu. Terlihat dengan IPI hari ini memonitor JF yang ada berkaitan dengan pengembangan kompetensinya, khususnya dalam peningkatan karir melalui uji kom. Nah, kemudian juga di sini kita bicara nomor 3 ini, pelibatan IPI dalam kegiatan-kegiatan. Nanti juga kami berharap mumpung nih di kesempatan
pagi yang berbahagia ini, selain program Prima, saya juga ingin sedikit menyenggol lah ya, seperti itu. Nantinya berharap ada juga Pak Tri dan Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan IPI lainnya, siapa saja sih anggota IPI yang hari ini memang menjadi fasilitator, menjadi asesor, tampaknya perlu didata. Tadi Pak Roni juga sudah menyampaikan ada teman-teman kita yang memang IPI menjadi asesor juga atau menjadi fasilitator. Nah, harapan kami ini barangkali dengan kita bisa jalin kerjasama yang baik, datanya diperkuat, tidak hanya data anggota IPI sebagai Jafung, tapi juga dia punya peran selain Jafung, juga misalnya sebagai fasilitator, juga sebagai asesor, coach, evaluator, dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa nanti kami mendapatkan, ini akan lebih bisa kita arahkan lagi, tidak hanya program Prima, tapi mungkin kemitraan-kemitraan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, saya juga dipesankan oleh teman-teman di pusat pelatihan. Nah, jangan-jangan ini nanti kita bisa mengawinkan juga nih program Prima ini gitu ya dengan peran teman-teman kita IFPI yang hari ini menjadi fasilitator dan menjadi coach. Jadi membantu. Nah, dalam kondisi hari ini kita di tengah tantangan kita adalah efisiensi. Nah, di mana kita memang menyelenggarakan kegiatan pelatihan, saya minta tidak dikurangi, tapi tentu perlu bantuan fasilitator, perlu bantuan coach. Nah, saya berharap semangat kita untuk bersama-sama bahu-membahu ini bisa nanti kita bangun. Demikian juga kita perlu asesor-asesor yang nantinya barangkali bisa membantu dalam proses uji kom. Di samping tentu IPI sendiri memang punya tadi program Prima ini. Ini sudah sangat-sangat luar biasa. Hemat saya, ini luar biasa, sangat membantu. Tapi eh, biasanya kalau sudah mendapatkan sebuah program yang bagus, maunya lebih lagi kan? Ada fasil, ada coach yang bisa terlibat, ada evaluator dan asesor yang lebih terlibat lagi. Nah, ini harapan kami dalam khususnya kegiatan kita melakukan pengembangan kompetensi maupun pengembangan karir teman-teman Jafung kita. Jadi dari IPI ya untuk IPI lagi, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti mungkin di sesinya sangat teknis sekali. Saya berharap teman-teman ya Pak Tri ya dan teman-teman IFPI nanti mungkin bisa, kemarin sudah saya pesankan juga ke Puslat dan juga ke D31 dan DSP, Direktorat Sertifikasi, untuk kita lebih memantapkan supaya lebih bermanfaat dan berdaya guna, hasilnya langsung memang bisa meluluskan teman-teman kita. Mungkin perlulah ada 2-3 jam kita rapat, semacam rapat singkat lah untuk penyamaan persepsi. Ini akan lebih hemat saya akan lebih menjanjikan kemanfaatannya nantinya sambil jalan. Mumpung ini kan baru launching dan akan masuk ke batch 1. Nah, mungkin itu untuk kegiatan hubungan instansi pembina yang pertama, di mana kita sudah menjalankan luar biasa ini. Terima kasih Pak Tri dan teman-teman IPI semuanya. Kita sudah menjalankan amanat yang ada di Permenpan ini paling tidak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga sama. Sebetulnya di sini hanya memperkuat saja, ya ini di mana di sini terlihat bahwa LKPP dan IPI sudah memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi seperti hari ini dengan adanya launching Prima ini, tentu nuansa advokasi yang diberikan IPI kepada anggotanya ini sungguh luar biasa. Nah, harapan saya memang ini nanti IPI tadi memang dirasakan manfaat yang besar oleh anggotanya. Nah, mengingatkan saja nih Pak Tri, sebetulnya memang yang kalau untuk yang D ini kami ingin memang ada semacam IP secara periodik bisa memberikan laporan sehingga kita bisa tahu, bisa memonitor seluruh pelaksanaan, termasuk pelaksanaan program-program, khususnya program-program seperti misalnya Prima dan sebagainya. Bisa lanjut. Nah, mengingat di sini saya sebetulnya bukan mengingatkan tapi memberikan apresiasi. Karena dengan kegiatan Prima ini, saya mengapresiasi IPI yang telah menjalankan tugas dan fungsinya paling tidak memberikan advokasi dalam hal permasalahan karir teman-teman. Untuk itu, salut kepada IPI, pengurus IPI, dan juga tentu anggota IPI yang nanti akan terlibat. Ini luar biasa apresiasi yang
tinggi dari kami, dari LKPP selaku instansi pembina. Lanjut, lanjut saja. Nah, lanjut saja nggak apa-apa. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini barangkali sedikit saya ingin mengingatkan kita semua, kenapa IP sudah banyak berbuat, gitu ya. LKPP juga sama. Nah, mungkin juga nih teman-teman fungsional sendiri nih juga harus eh, aktif. Kenapa? Karena kalau bicara para pihak, di sini paling tidak untuk kenaikan jenjang Jafung ini, tentu tidak hanya LKPP atau sekarang IP ikut intervensi, namun justru JFPPBJ-nya ini penting untuk punya peran yang kuat. Ya ini pertama harus berkinerja baik atau bahkan sangat baik supaya nantinya memang mendapatkan penilaian berkaitan dengan apa namanya penilaian kinerja untuk angka kreditnya ini itu menjadi juga nilainya full. Kalau sangat baik kan nilainya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian meningkatkan kompetensinya, entah itu melalui pelatihan, tadi melalui mentoring dan sebagainya. Kemudian juga memahami kebijakan yang berlaku terkait kenaikan jenjang. Nanti mungkin akan saya singgung sedikit kebijakan terkait kenaikan jenjang ini. Tadi kebutuhan mengenai kreditnya, kemudian syarat dari kenaikan jenjang itu sendiri. Kemudian juga mengikuti uji kompetensi secara terencana. Nah, terencana ini bukan terencana dari sisi jadwalnya saja, tapi benar-benar menyiapkan sebagaimana hari ini yang oleh IFPI di apa namanya disupport ya untuk teman-teman JF ini menyiapkan portofolio. Bahasanya aja kan portofolio ready gitu ya. Jadi memang terencana ini kita siapkan. Apa namanya preparationnya bagus lah kira-kira seperti itu, persiapannya bagus. Nah, kemudian karena hari ini mungkin ya sebagian juga ada dari UKPBJ atau instansi pengguna lah katakan seperti itu, yang mengingatkan saja bahwa sama-sama instansi pengguna juga harus punya peran ya dalam dalam kenaikan jenjang ini tentu sangat berperan. LKPP kami susun regulasi. Kemudian yang penting di biru ini adalah yang saya birukan nomor 2 dan 3 melakukan inovasi, percepatan pelatihan dan uji kompetensi penjenjangan. Nanti saya akan sampaikan. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi dengan instansi pengguna, LPP, dan juga IFPI. Meningkatkan partisipasi kolaborasinya. Nah, mungkin teman-teman nanti ingin dengar inovasinya seperti apa sih gitu ya. Nanti ada di slide berikutnya. IFPI sendiri tadi, saya ulangi lagi, saya ingin IFPI benar-benar mengolah database JF, kemudian memberikan advokasi untuk mengikuti pelatihan dan juga uji kom penjenjangan. Yang alhamdulillah tampaknya apa yang pernah disampaikan, ini kami sampaikan waktu di Rakor, alhamdulillah tindak lanjutnya tidak perlu sampai 6 bulan. Seingat saya itu bulan November, berarti sudah dalam 2-3 bulan ini sudah bisa dilaksanakan. Luar biasa, salut untuk IFPI. Lanjut. Nah, ini syarat peserta kenaikan jenjang. Barangkali nanti ini oleh teman-teman yang hari ini menjalankan program bisa menjadi guidance ya untuk memprioritaskan teman-teman kita karena kalau tidak salah iklannya kan terbatas gitu ya. Batch-nya hanya satu batch berapa orang ya Mas Rangga ya? 30 ya? Intinya terbatas. Nah, oleh karena itu saya harap atau kami berharap di sini memang teman-teman memfilter atau apa ya, menyeleksi berdasarkan tadi disinggung oleh Pak Roni, jangan sampai sudah naik jenjang formasinya nggak ada, kan gitu bahasanya kira-kira ya, sudah lulus uji kom, kemudian formasi untuk naik jenjangnya tidak ada. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dilihat salah satunya data ketersediaan kebutuhan jabatan, misalnya katakanlah ada teman kita dari Kabupaten A. Nah, Kabupaten A ini kita cek di portal ppsdm.go.id untuk jenjang madianya masih punya formasi atau lowongan formasi berapa, untuk jenjang mudanya berapa. Supaya nanti apa yang dikerjakan oleh teman-teman IPI bisa dirasakan langsung manfaatnya, tidak terkesan sia-sia atau masih perlu waktu lagi nih merapikan formasinya. Nah, jadi formasi sudah siap, tadi lowongan formasinya kebutuhannya ada, teman-teman kemudian melakukan prima ini. Jadi jelas bahwa setelah mereka nanti lulus uji kom, naik jenjang, bisa naik jenjang, kira-kira seperti itu. Nah, jika belum ada tadi lowongan formasinya untuk kenaikan jenjang itu, maka langkah awalnya bukan uji kom, tapi langkah awalnya adalah merapikan
kebutuhan formasinya. Yang tadi kalau memang masih menjadi isu dan tantangan kita adalah bicara tentang kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Nah, di situ ada peluang mengkaji kembali kebutuhan formasi, kemudian mengusulkan perubahan formasinya. Nah, ini penting nih untuk yang pertama. Yang kedua, memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Ini juga ada di Permenpan, ada juga di BKN ya. Nah, kalau untuk muda itu 100, Madya 200. Mungkin ada pertanyaan oleh teman-teman, kalau belum 100 atau belum 200 bagaimana? Nah, persoalannya adalah memang nantinya untuk persyaratan uji kom itu harus yang sudah punya tadi angka kredit kumulatif 100 untuk muda dan Madyanya 200. Nah, ini kita mengikuti aturan yang ada, baik itu tadi yang disebut yang sudah di apa namanya diatur oleh pihak-pihak BKN maupun di Menpan. Nah, oleh karena itu mohon menjadi perhatian. Kalau untuk penyiapan portofolio, barangkali yang sudah mendekati masih bisa lah, gitu ya, sudah mendekati. Tapi nanti untuk uji komnya tetap saja harus terpenuhi dulu ini. Nah, kemudian memiliki predikat kinerja tadi yang mungkin sudah saya singgung, JF itu memang harus punya predikat kinerjanya paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, kemudian juga telah mengikuti dan lulus uji kom. Ini tentu nanti ya setelah disiapkan dengan prima, mereka kemudian berhadapan dengan asesor untuk uji kom. Nah, yang barangkali menjadi penting teman-teman seleksinya adalah paling singkat 1 tahun dalam jabatan dan 2 tahun dalam pangkat. Jangan sampai misalnya mau ikut program prima karena tadi kuota terbatas. Jangan sampai yang malah sudah 3 tahun dalam pangkat terkalahkan oleh yang baru 1 tahun dalam pangkat. Padahal 1 tahun dalam pangkat kan belum urgent gitu ya. Nah, belum urgent. Nah, kalau kita bicara urgent adalah mungkin yang sudah lebih 2 tahun atau lebih dalam pangkat gitu. Nah, ini barangkali untuk menjadi bantuan teman-teman yang di apa namanya di pelaksana program prima ini dalam guidance untuk menyeleksi atau memprioritaskan peserta di program prima ini. Oke, next. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya janjikan ketika bicara tentang inovasi berkaitan dengan uji kom penjenjangan, di mana hari ini betul tadi disampaikan kita punya beberapa regulasi, ya ada Permenpan, kemudian juga ada hari ini sebetulnya yang baru, yang ya lumayan baru lah ya, Peraturan Lembaga Nomor 3 ya tahun 2023 terkait Kamus Kompetensi ya KKT. Nah, di situ memang ada 12 kompetensi yang kemudian sebetulnya hari ini yang banyak mewarnai pelatihan kita dan juga uji kom kita. Jadi kompetensinya masih untuk kompetensi yang memang menjadi apa namanya yang akan diuji masih sekitar perencanaan, kemudian di pemilihan, kontrak, dan kemudian juga ada swakelola seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ini fokus prima ini adalah penjenjangan, berarti kan muda dan madya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa perbedaan metode yang hari ini mungkin banyak yang di forum-forum masih banyak yang menyampaikan kepada saya, lulus uji komnya susah Bu, katanya gitu. Itu mungkin metodenya lama gitu ya. Nah, metode baru harusnya sudah tidak seperti itu lagi. Nah, tapi tidak sedikit juga yang WA Japri ke saya menyampaikan bahwa Bu, sebetulnya sekarang udah mudah kok Bu. Nah, mereka aja yang nggak siap gitu. Atau teman-teman Jafungnya yang tadi kurang persiapan, kurang fokus dan sebagainya. Atau kalau bahasanya Pak Roni tadi juga saya catat juga tuh ya, notis juga. Ya, dalam berkomunikasinya mungkin perlu lebih baik lagi. Nah, ini tadi banyak nasihat dari Pak Roni yang perlu kita catat itu di luar sebetulnya kan di luar metode uji kom, tapi itu dulu penting bahkan menjadi sangat penting gitu ya. Walaupun itu di luar metode uji komnya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan jawaban kita, ide kita, apa namanya portofolio kita itu kan sangat penting. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menyampaikan perbedaannya apa hari ini dengan metode baru kita sebetulnya memberikan kemudahan, ya ini yang terasa sekali adalah sudah tidak adanya studi kasus.
tidak ada studi kasus. Kemudian portofolio yang disiapkan nanti ini itu mendapatkan bobot. Jadi ada bobot 30% untuk portofolio. Kalau dulu tuh kan portofolio yang di awal ke ATM itu tidak ada bobotnya. Sekarang sudah ada bobotnya. Nah, kemudian ada wawancara. Jadi gabungannya itu memang akan ada penilaian portofolio, penilaian wawancara. Wawancaranya juga kalau dulu mungkin sampai 1-2 hari ya, bahkan ya kadang 2 hari memang. Nah, sebuah jenis kompetensi, kalau tidak salah itu tadi kan ada 4 jenis kompetensi. Indikator untuk muda itu ada 15, untuk madya itu ada 16 indikator. Itu semua ditanyakan, kira-kira begitu. Hari ini tidak. Ditanyakan hanya 6 indikator kompetensi saja. Dan yang ada memang aspek-aspek kritisnya. Kira-kira seperti itu. Tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Roni selaku Dewan Pengawas tadi ya, juga menyampaikan. Ada beberapa hal yang kritis yang memang harus teman-teman perhatikan. Nah, hemat saya nanti ini barangkali nih, eh, siapa-siapa yang akan menjadi mentor gitu ya, nanti mungkin bisa melakukan penyamaan persepsi dengan teman-teman di LKPP, yaitu di Direktorat Sertifikasi salah satunya. Nah, ini supaya memang apa yang nantinya diwawancara gitu kira-kira seperti itu, itulah yang nanti memang banyak diberikan bimbingannya lah ya oleh IFPI kepada anggota IFPI-nya. Nah, kemudian nanti untuk lulus itu scoringnya passing grade 70, gabungan dari tertulis, portofolio, dan wawancara. Nah, tertulisnya pun ini sebetulnya sudah disiapkan 90 soal untuk muda dan 96 soal untuk madya dengan waktu yang sudah ada di layar ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini bisa peserta pelatihan maupun peserta non pelatihan kedua-duanya itu tes tertulis. Kalau dulu kan tes tertulis itu hanya untuk yang non pelatihan saja. Kalau sekarang sama. Nah, jadi ada tes tertulis, ada kemudian portofolio, dan ada wawancara yang atau lulusnya itu passing grade-nya 70, minimal 70. Nah, kalau dilihat dari durasi waktunya, berarti kan tidak lama ya. Tes tertulisnya katakanlah untuk muda hanya 2 jam, tambah kemudian wawancaranya 3 jam, sudah gitu ya, 5 jam selesai. Nah, oleh karena itu, tapi tadi tolong juga portofolionya memang disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu dengan ada program Prima ini maka ini sangat-sangat membantu teman-teman CF, harapan saya seperti itu. Nah, jadi ini kalau ditanya lagi nanti di forum-forum jangan ada lagi yang bilang susah. Waduh, susah, lama, perlu berapa hari uji komnya. Tidak lagi seperti itu. Kalau ada yang beranggapan seperti itu berarti belum update. Kalau dulu kita uh, asesor ini bilang kompeten, asesor ini bilang belum kompeten. Nah, hari ini kita memang menggunakan nilai dengan passing grade. Nah, mudah-mudahan ini membantu teman-teman Javung kita untuk cepat bisa meningkatkan karir penjenjangannya. Kira-kira seperti itu. Yang pertama bisa jadi muda dengan segera, dan muda bisa menjadi madya dengan segera, tentu saja sepanjang formasi ada ya, dan juga terpenuhi persyaratan-persyaratan. Baik, lanjut sedikit lagi. Nah, inovasi di uji kom, kalau ini inovasi di pelatihan. Nah, sama, kalau teman-teman katakanlah sudah disiapkan oleh program Prima, kemudian teman-teman ikut uji kom, masih juga ada yang belum lulus. Mungkin dari portofolionya saja yang bersangkutan belum bisa dikatakan kompeten gitu ya. Padahal portofolio sudah ada, sudah ikut tertulis wawancara, tapi tetap saja belum passing grade-nya belum 70 gitu. Nah, memang tidak ada salahnya juga teman-teman memang mengikuti pelatihan kan gitu ya. Pelatihan. Nah, pelatihan ini yang hari ini sebetulnya juga sudah di support oleh Puslat dengan berbagai dengan metode. Di sini kan kalau dulu cukup lama tuh untuk muda itu sampai 700-an JP gitu ya. Madya 700-an JP juga. Hari ini sebetulnya hanya 168 JP, muda dan madyanya 190 JP. Ini kurikulumnya seperti itu. Nah, kemudian jadwalnya kalau dulu itu 61 hari, sekarang 39 hari, ditambah 10 hari pelatihan. Nah, ini kan memang disiapkan agar teman-teman ini nantinya memiliki kompetensi. Kalau tadi kan lebih ke uji komnya, langsung ke uji kom. Tapi kalau sebelum uji kom akan pelatihan, kira-kira seperti ini gambarannya. Kurikulumnya, JP-nya,
jadwalnya atau durasinya tadi, kemudian juga dokumen hasil kerja yang diharapkan. Kalau dulu itu buku kerja plus laporan pelatihan, hari ini sesudah yang hari ini dikembangkan di Puslat, laporan pelatihan saja. Nah, kemudian tahapan kegiatannya seminar laporan dan orkestra. Nah, kira-kira ini inovasi dilakukan yang intinya seluruh inovasi ini tadi diharapkan menjadi strategi kami LKPP tentu bersama-sama para Jafung yang akan melakukannya agar memudahkan Jafung untuk bisa segera mengembangkan kompetensinya, mengembangkan karirnya. Barangkali itu ada lagi kah? Ya. Akhir kata, saya mengucapkan tentu saja ya selamat atas launching program Prima IP Portfolio Ready dengan intensif mentoring anggota IP. Namun sedikit saya mungkin ingin mengklarifikasi kata-kata mentoring di sini. Nah, supaya nggak tidak berbeda dengan yang ada di Puslat. Mungkin di sini kalau mentoring di Puslat itu kan biasanya mentor lebih sifatnya motivasi. Kalau di sini sepertinya lebih banyak seperti coach ya. Dalam arti memang membimbing ya, membimbing, memberikan bimbingan ya, ya apapun lah maka istilah yang digunakan, tapi barangkali lebih tepatnya memberikan bimbingan kepada anggotanya agar portofolionya nanti ready ya ketika akan mengikuti uji kom. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak lama. Kenapa? Karena jarang-jarang eh, bisa bersua dalam meskipun daring seperti ini dengan teman-teman IFPI semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap bersemangat dalam pengembangan kompetensi, apalagi hari ini kolaborasi yang sangat baik, IPI sangat memperhatikan anggotanya, kemudian LKPP support apa yang sudah dilakukan IPI untuk anggotanya. Tentu saja inovasi-inovasi seperti ini diharapkan nanti lebih banyak lagi ya Pak Tri, Mbak Debi ya, Mas Rangga. Siap, Ibu. Inovasi lainnya kita tunggu. Barangkali itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Sedikit pantun. Makan delima di hari Jumat. Cakep. Semoga Cakep. membawa manfaat. Amin. Amin. Mudah-mudahan segala jerih upaya kita pada hari ini dan ke depan membawa manfaat yang besar bagi diri kita pribadi, bagi Amin. juga profesi kita, bagi organisasi profesi, bagi instansi dan bagi Indonesia yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian boleh beli tepuk tangan virtual dulu dong untuk Bu Deputi ya. Itu tadi paparannya sangat-sangat komprehensif ya. Bagaimana pembagian peran, kemudian inovasi yang dilakukan nih. Jadi tidak ada lagi yang tadi Bu Deputi sampaikan ya, Bu Deputi ya. Artinya ini ukomnya susah gitu. Kan sudah semakin di kitanya yang harus lebih mempersiapkan diri gitu ya. Seperti tadi ada challenge di tes tertulis. Itu saya yakin soal-soalnya sudah pasti ada jawabannya kan Bu Deputi ya. Tinggal kita milihnya yang nggak pas. Itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan Prima ini bisa didampingi tadi yang Bu Deputi sampaikan sehingga kita paham dan tahu maksud dari tes tertulisnya termasuk penyusunan portofolionya. Mas Sekali Rangga, lagi terima kasih Bu Deputi. Tadi Bu Deputi sudah sampaikan ada 3 momen istimewa Bapak Ibu hari ini. Yang pertama tadi Bu Deputi sudah sampaikan ya bagaimana inovasi yang dilakukan oleh IFPI. Kemudian yang kedua adalah momen launching program Prima. Yang ketiga momennya adalah program ini dihadiri sudah 500 orang ini Bu Deputi ya. Wow. Sudah full Zoom-nya ini. Tadi ada yang japri-japri apakah live di YouTube gitu ya. Nanti mungkin kita akan tayangkan di YouTube. Dan yang Mas Rangga, mendaftarkan Mas siap Rangga, Pak Ketum. Pak Siap. Roni mau bicara. Pak Roni mau bicara. Oh iya silakan. Silakan sedikit, Mas Rangga. Pak Roni, Yang Pak. Bu Deputi tadi yang terakhir itu penting. Sangat berbeda mentoring dengan coaching. Jadi jangan sampai nanti Prima tapi fungsi teman-teman IFI bukan mentoring ya Bu Ati ya. Mungkin namanya harus ganti Prica aja nggak apa-apa. Jadi itu lebih penasaran orang. Coaching. Rica ya Pak. Sebagai coach, mentor itu atasan langsungnya, mentoring itu. Jadi biar nggak salah kalau belakang, Bu Arti tadi munculkan halus sih Bu Arti itu bukan orang Jawa padahal karena lama di Jawa. Ini mentoringnya nggak pas loh ya.
Ya saya sebagai dewas udah ganti aja Prica gitu kan. Nah, itu kan juga nggak ada masalah. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Siap. Yang penting kegiatannya jalan, Pak. Udah nggak apa-apa namanya. Yang penting tumpengan lagi. Siap. lagi ya. Sebenarnya yang penting namanya bukan bisa tetap membuatkan ya Bu ya. Iya. namanya bisa tetap prima Pak Roni Pak. Jadi M-nya itu bukan mentoring tapi mengcoach. Coach, Ya, boleh. gitu Pak. Tak karepmu ya, kan boleh. Baik, Bapak Ibu, Buatkan untuk para peserta kepanjangan ya Zoom. itu. Jadi karena ada 3 momen spesial tadi, izinkan kita dokumentasikan ya. Jadi mohon boleh dibuka nih semua layar videonya Bapak Ibu. Ini mohon senyumnya agak dijaga ya. Kita punya 10 layar Bapak Ibu ya. Karena ada 500 orang, saya tidak bisa mendeskripsikan Bapak Ibu ada di layar mana gitu ya. Jadi silakan buka Momen saja langka ini ya. Zoom-nya. Mulai senyum Bapak Ibu. Saya ambil dulu layar pertama ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, kita bergeser ke layar kedua. Siap, layar kedua. 3, 2, 1. Oke, lanjut layar ketiga. 3, 2, 1. Oke, lanjut layar keempat. 3, 2, 1. Lanjut layar kelima. Tapi ada yang bisa pas loh ya, dia tahu di layar keberapa. Kemudian layar keenam. 3, 2, 1. Layar ketujuh. 3, 2, 1. Layar ke-8, 3, 2, 1. Layar ke-9, 3, 2, 1. Layar ke-10, 3, 2, 1. Kemudian layar ke-11, 3, 2, 1. Layar ke-12, 3, 2, 1. Layar ke-13, 3, 2, 1. Layar ke-14, 3, 2, 1. Jadinya 20 layar. Layar ke-15, 3, 2, 1. Layar ke-16, Ngeprank 3, ini. 2, 1. Katanya 10. Layar ke-17, 3, 2, Arah dia 1. layar. Yang banyak apa sih di 20 Pak, depan? Bapak Ibu, Banyak mohon banget bersabar. layarnya ya. Tadi 10 Layar katanya. ke-19 dan terakhir layar Banyak A pasti ke-20. aman dah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah tersenyum di 20 layarnya. Baik, selanjutnya sebelum kita buka sesi diskusi nih rekan-rekan sekalian ya, mohon izin Bu Deputi, Pak Dewas gitu ya. Sebelum kita buka diskusi mungkin ada sedikit penyampaian informasi ya terkait apa itu program Prima ya, Prima IFP yang akan disampaikan secara singkat padat oleh Ketua Bidang 3, Mas Agus Arif Rahman. Disilakan Mas Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya sebut saja ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Rangga, Mbak Ira dan Bu Deputi yang terhormat ya, Pak Roni, Bu Deputi. Terima kasih semuanya. Ini sangat membanggakan hari ini. Putus ya. Mas Arif. Terputus. Nah, mudah-mudahan Terlempar Mas Arif ya. tadi hilang Mas, Iya. kena efisiensi atau Langsung. gimana Mas? Benar-benar super efisiensinya. Iya, singkat saja. Terima kasih. Eh, ini adalah program Prima IFP sebenarnya adalah lahir dari gagasan ingin membantu LKPP, Bu Deputi ya, dalam meningkatkan kesiapan para fungsional itu dalam mempersiapkan portofolionya. Nah, di sini kita memanfaatkan IFP itu punya banyak fasilitator, 3 pokoknya Bu Deputi, fasilitator, advisor, eh, asesor, Asesor. fasilitator, advisor. Ya, kita punya banyak itu ya, dan kita manfaatkan itu untuk membantu teman kita dan rekan-rekan semuanya. Jika Anda bertanya apa untungnya menjadi anggota IFP, this is it. Inilah jawabannya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya.
bahwa program Prima IFP ini menjadi salah satu keunggulan dan ini dilakukan gratis. Ini adalah sebuah program Mas Arif, aduh, terlempar lagi Lupa Mas lagi. Arif. Iya, iya, lanjut. Ini adalah sebuah program di mana kita mendampingi teman-teman yang akan uji kompetensi untuk mempersiapkan portofolionya, ya, dan nantinya ini akan ditindaklanjuti Bu Deputi dan Pak Roni ya dengan kita upload akan ada Google Drive standar model dokumen dari portofolio-portofolio yang diminta oleh LKPP nantinya ya. Jadi ini tidak hanya sekedar jadi ini pendampingan lewat WhatsApp group. Jadi ini fleksibel gitu ya, dampingi dan nanti modelnya seperti ini. Jadi ini program pendampingan dan kalau terkait dengan kata-kata mentoring bisa nanti dicari kalimat yang lain yang Terdelay lagi ya Mas Arif. Ini bisa jadi bukan karena jaringan Mas Arif ya rekan-rekan ya. Tapi karena kuota ini Pak. Pak Ketum ya. 500 ini masih banyak yang pengen bergabung. Mas Arif, Tethering kali dia ya. Telepon masuk kayaknya kali tethering kali. bisa jadi juga. Di warung kopi kan. Itu videonya di offin aja, Pak Agus Arif. Oke, Mas Arif, Mas terlempar lagi. Bapak Ibu mohon maaf ya kendala jaringan atau akses ya kan ini sudah full 500. Oh, nih muncul lagi Mas Arif. iya, singkat saja. Ya, jadi ini adalah program pendampingan intensif bagi anggota fungsional ya melalui WhatsApp group ini yang pentingnya. Dan ini kita optimalkan untuk hanya khusus untuk yang lewat jalur portofolio ya. Kalau yang jalur pelatihan nantinya tetap kita layani, tapi kalau jalur portofolionya sudah habis ya, gitu ya Mbak Devi ya kira-kira ya. Nah nanti akan digawangi ketua pelaksananya oleh Mbak Juni Rawati, fungsional Limadia, dan juga diwakilnya oleh Mas Iwan Hardian dari dari fungsional Madya dari BPK nantinya. Beliau mereka berdua dengan timnya akan memanage bagaimana ini akan berjalan dengan memanfaatkan fasilitator ya, advisor dan asesor yang ada di tujuannya menyiapkan portofolio terbaik. Tujuannya itu Bu Dudi, ya, tujuannya mempersiapkan karena ini kan jalur portofolio. Jadi mempersiapkan portofolio terbaik yang bisa kita mampu. Pada prinsipnya paketnya tetap pada peserta, tapi tugas kami adalah bagaimana dalam tanda kutip mungkin bahasa bahasa saya itu menyulap ya, menyulap dengan sajian portofolio yang profesional sesuai dengan yang diminta ya sehingga nanti ketika wawancara atau verifikasi portofolio itu memenuhi standar minimalnya ya. Mengapa teman-teman semuanya harus ikut ini ya? Apa sih Pak? Kan juga ada ini bukan untuk menyaingi LPP yang menyelenggarakan itu ya. Lagian kan juga seperti ini jarang yang dilakukan oleh LPP ya karena memang berbagai hal yang seringnya adalah puslat dan itu pun juga memang kurang kurang jumlahnya ya karena memang keterbatasan dari LKPP. Nah ini semoga bisa mempercepat ya dan kualitas teman-teman mempersiapkan. Sehingga kalau teman-teman tanpa Prima FP ini ya teman-teman akan bingung standarnya itu bagaimana ya tidak tahu standar tanpa ada pendampingan dan kesulitan menghadapi hukum sebenarnya yang pentingnya itu malah pada saat wawancara 3 jam itu 3 jam waktu emas benar-benar itu ya bukan saja kepandaian kita yang diuji tapi cara berkomunikasi kita dengan asesor itu yang justru malah sering menentukan malahan daripada kepandaian kompetensi kita gitu. Nah, itulah perlu kita ini teman-teman ada Mbak Devi, ada Mbak Ira, ini sudah malah sudah berpengalaman mereka mereka orang-orang terbaik di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk program ini. Mekanisme bagaimana? Daftarnya lewat Linktree itu ya.
kami minta DPW seluruh IPI seluruh Indonesia menyebarkan ini ya link tree-nya ini. Sejauh ini sudah 100, kami sudah mulai bingung ini ya karena belum di launching hari ini sudah 100 ya. Dan itu nanti pendampingannya intensif lewat WhatsApp group dan beberapa kali virtual meeting selama kurang lebih ya 2-3 bulan gitu ya. Jadi sebaiknya diusahakan teman-teman itu sudah dapat jadwal gitu ya. Seperti itu. Atau yang memang sudah jauh dari jadwal, silahkan. Yang pasti adalah diutamakan tadi seperti arahan Budi Putih adalah yang memang urgent ya. Dan mempersiapkan portofolio itu tidak harus dekat-dekat dengan uji kompetensinya. Nah, nanti tahap ketiganya kita akan review dokumen ya. Istilah kita nanti kita akan pikirkan istilah yang bagus ya. Nah, yang bagus mungkin coach ya barangkali ya, mentor kurang cocok. Tapi yang pasti mohon tidak dirubah namanya ya karena definisi mentor di sini bukan mentor seperti yang di Puslat ya. Ini adalah inovasi karena ngepas-ngepasin kepanjangan saja ini. Gitu ya. Jadi ketiganya setelah kita pendampingan selama 2-3 bulan gitu kurang lebih gitu ya, sampai terus dievaluasi, kita review dokumennya, konsultasi, simulasi, presentasi portofolio, dan terakhirnya evaluasi akhir dan persiapan menghadapi uji kompetensi. Nah ini outputnya itu adalah kalau nanti apa yang akan kita bantu teman-teman, kalau itu nanti yang ahli muda kurang lebih seperti ini, kurang lebih ya. Dan ini kami akan share model dokumennya semua ya, model dokumennya. Sehingga nanti teman-teman, karena masalah terbesar fungsional ini adalah portofolio di perencanaan, kontrak, dan kelola. Kalau portofolio di pemilihan, rata-rata teman-teman nggak bermasalah. Tapi yang sering bikin nggak lulus karena portofolio yang selain pemilihan. Nah, ini kita siapkan jauh-jauh hari. Ini yang muda, ya. Ini yang muda, nah, ini seperti ini kurang lebih. Kemudian kalau ini nanti yang madya. Nah, ini yang madya. Ini yang mau naik Ukom madya, yang kita bagi menjadi portofolio utama dan portofolio pendukung ya. Dan ini kita lengkapi ya, karena portofolio pendukung juga ada skornya ya Mas Rangga ya. Semua ada skornya kita bantu. Kalau nggak tahu caranya, biasanya wah Pak ini nggak pernah bikin Pak seperti ini Pak. Nah kita bantu sempurnakan. Nah teman-teman yang bantu membuatkan di kantornya gitu ya, maka insya Allah itu akan menjadi selain untuk Ukom itu juga menjadi sumbangsih kepada kantor Anda sendiri ya. Portofolio menjadi standar yang ada di sini. Misalkan biasanya seperti pengendalian kontrak ya, pengulangan kontrak seperti bagaimana Pak format instrumen evaluasi kinerja penyedia. Nah, nanti kita siapkan semuanya template-nya dan contoh isiannya pelan-pelan ya, pelan-pelan butuh waktu ya. Nah, ini adalah pelayanan dan ini hanya untuk anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Masih banyak budi-budi fungsional yang belum menjadi anggota IPI. Kalau boleh saya boleh sebut Kementerian PUPR ada 500 kalau tidak salah ya. Fungsional yang malah yang jadi anggota IPI berapa tuh cuma? Itu keterlaluan menurut saya ya. Ya, ini pokoknya bukan anggota IPI, kami tidak perkenankan ini untuk di-share ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi output kegiatan ini adalah eh, membantu mendampingi itu. Tim pendampingnya siapa? Narasumber IPI. Jadi ngomong-ngomong IPI ini memiliki narasumber bukti-bukti yang bisa kami eh, kelola dan selama ini sudah berjalan. Alhamdulillah narasumber IPI ini sudah menjadi langganan di banyak instansi. Salah satunya menjadi salah satu kebanggaan IPI adalah kami ini langganan di Polri ya. Kami sudah kurang lebih 2 tahun lebih jadi eh, langganan tetap narasumber IPI ini di Polri, Mabes Polri ya. Kami membantu teman-teman di Polri itu untuk PPKTP ini teman-teman kayak Mas Rangga, kayak Mbak Ira, Mbak Devi ini pernah sudah menjadi membantu teman-teman Polri PPKTP dan banyak instansi yang lain yang sudah menjadi langganan IPI ya seperti itu. Konsepnya nanti ada pendamping utama, pendamping pendukung konsepnya nanti. Ya, satu batch, satu kelompok nanti yang kurang lebih 5 ya, ya kurang lebih maksimal 5 lah pokoknya. Karena kalau lebih dari 5 stres gitu. Kan dan 5 ini kalau bisa satu instansi ya. Kalau satu instansi bisa disulap-sulap dikit lah. Ya kalimatnya maksudnya ya gitu ya. Apalagi kalau disuruh laporan penjelasan portofolio gitu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti konsepnya seperti itu pada pendamping utama, pendamping pendukung. Jadi itu
syarat-syaratnya nanti akan kita rilis dan kita sekaligus kami juga akan terus mengevaluasi ini. Nah, fasilitas program ini apa? Pendamping intensif. Jadi dukungan langsung dari tim ahli dari Ikatan Profesional Pengadaan Indonesia. Kemudian apalagi fasilitas kedua? Review dokumen, evaluasi menyeluruh terhadap portofolio Anda. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian ketiga apa? Simulasi presentasi. Nah, nanti akan dilayani oleh pendamping utama dan pendamping pendukung nantinya. Simulasi presentasi. Karena itu adalah the golden time-nya 3 jam itu, Bapak Ibu. Yang sekali lagi penentunya bukan malah kompetensi Bapak Ibu semuanya. Penentunya adalah cara berkomunikasi Bapak Ibu semuanya kepada asesornya malahan. Ya ini tidak ada di teori tapi nyatanya seperti itu dan itulah kita akan sharing nanti karena teman-teman ini sudah punya pengalaman semua. Kemudian apa? Akses komunitas. Ya bergabung dengan komunitas pembelajaran IFB nantinya. Ya, seperti itu harapannya dengan ini rekan semuanya ya kita teman-teman sudah menjadi lebih percaya diri dan memastikan lulus ya seperti itu. Konfirmasi linknya seperti itu dan nanti bisa menghubungi Mbak Desi ya kalau terkait dengan info lebih lanjut dan juga bisa dengan teman-teman yang ada di yang teman-teman sudah kenal di sini. Oke, jadi pastikan rekan semuanya ikut program ini yang hukum Mas Arif, freeze lagi. Baik, Mas Arif. Oke. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Bidang 3 DPN IFPI, Bapak Ibu ya, terkait dengan apa itu program Prima ya, kemudian bagaimana yang akan dilakukan gitu ya, dan skemanya gitu ya. Kita eh tadi sudah disampaikan Mas Arief ya, ini tidak selesai dalam satu batch Bapak Ibu ya. Ada beberapa batch dan tadi kalau Mas Arief bilang Bu Deputi Pak Dewas ya terkait jumlah pendaftar, tadi beliau sampaikan 100, ini baru diupdate kembali sudah 130 Bapak Ibu ya dengan sumber daya tadi yang 3 tadi, fasilitator, asesor, dan advisor yang dimiliki oleh yang sekaligus juga menjadi anggota IFPI gitu ya. Kita punya kurang lebih sementara ini di data awal Ibu Deputi ya ada sekitar 20 orang. Jadi kalau mekanismenya tadi pendamping utama bertanggung jawab terhadap 5 orang gitu ya bisa simultan nih. Rekan-rekan tadi di grup, oh nanti kami nggak kebagian gitu ya. Itu bisa simultan. Artinya 20 orang mendampingi kali 5 orang gitu ya per orang ditambah nanti ada pendamping pendukung. Insya Allah Bapak Ibu terlayani gitu ya. Tapi yang sudah mendaftar tadi Mas Arief sudah sampaikan mekanismenya adalah nanti kita akan kurasi dulu ya. Kalau istilah di katalog seperti arahan Bu Deputi tadi ya. Kita cek dulu ketersediaan formasi, kemudian kita cek dulu sudah berapa lama masa kepangkatannya, kita cek dulu berapa lama dalam jenjang jabatannya, begitu ya. Karena seperti ketika rekan-rekan mendaftar dalam skema diklat penjenjangan madya yang saat ini sudah proses daftar ulang, nanti proses kurasinya kurang lebih sama gitu ya. Tentunya yang lebih tua kepangkatannya gitu ya, itu yang harus diprioritaskan. Mungkin itu Bapak Ibu ya, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Agus Arif Rapan. Eh, izin Bu Deputi dan Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu sesi diskusi ya atau tanya jawab. Tapi selagi ini bertanya tentang tadi ya, apa yang disampaikan Bu Deputi, inovasi-inovasi, kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Agus Arif Rahman dan juga Pak Ketua Dewan Pengawas tadi. Tidak dalam rangka curcol ya Bapak Ibu ya. Oke. Disilakan nih untuk raise hand bagi yang mau bertanya gitu ya. Pertama ada Pak Engki ya, Pak Engki Doren dari UKPBJ Lembata. Silakan Pak di unmute. Ya, terima kasih banyak Pak Rangga. Ya, Sama-sama Pak, silakan Pak. baik Pak Rangga. Pertama-tama saya mengapresiasi ya terhadap kegiatan launching hari ini, launching Prima. Memang sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi, Mas Agus tadi sudah bahasanya harapannya. Memang fokus utama dari Prima ini hanya sekedar masukan aja Pak Rangga ya, hanya masukan saja. Ya, Harap fokusnya kan untuk mendampingi dalam penyusunan portofolio. Namun tadi penjelasan Pak Agus tadi saya lihat ada juga
melatih kita wawancara. Mungkin ke depannya bisa melatih kita untuk mengerjakan soal, Pak. Karena kan ada tiga mungkin bisa dikasih contoh-contoh soalnya jika dibolehkan oleh LKPP ya. Itu ke depannya. Tapi saya sangat apresiasi Pak Rangga atas launching Prima hari ini ya. Pak Rangga, boleh saya Ya, izin ke Bu Deputi juga bisa ya Pak Rangga ya? ya boleh boleh Pak, silakan Pak. Baik Bu Deputi, mohon maaf Pak, Bu Deputi kebetulan ada Bu Deputi juga. Jadi saya hanya bertanya sedikit Bu Deputi terkait dengan barusan ini kan ada keluar dari deputinya Ibu terkait dengan Kepdep nomor 8 Bu ya, nomor nomor 8 tahun 8 2025 2025 ya Pak. terkait dengan sertifikasi. Kompetensi PPK tipe C. Yang saya mau tanya karena di dalam lampiran Kepdep itu kan ada satu bagi ini kan saya hanya menyambung apa yang ditanya oleh teman-teman yang ada di kabupaten kami, Pak. Itu terkait dengan peserta yang ikut sertifikasi pelatihan kompetensi itu untuk verifikasi portofolionya itu kan dilaksanakan yang tercatat di SPC kalau saya di lampiran 2 ya kalau nggak salah. Sehingga saya hanya mau kebetulan teman-teman di sini ada tanya, saya hanya minta penjelasan dari Ibu Deputi kira-kira teknis teknis terkait dengan ketentuan ini seperti apa ya Bu? Karena ada teman-teman kami di sini mereka sudah mempunyai sertifikasi pelatihan kompetensi PPK TPC. Hanya kan ada ketentuan terkait bisa untuk mendapatkan sertifikat kompetensinya itu harus ada dasarnya kan sertifikat kompetensi pelatihan dengan verifikasi portofolio melalui SPC. Itu mau minta penjelasan kira-kira seperti apa teknisnya atau sudah ada panduannya Bu? Itu saja Pak Rangga. Mungkin itu Baik, saja Pak terima Rangga. kasih. Tanya Pak Ya, Rangga ya. siap. Pak Engki Doren dari Lembata, terima kasih Pak. Tadi ada satu usulan latihan soal, ya siap Pak. Jadi pelurunya lengkap Pak ya. Latihan wawancara, latihan bikin porto, latihan soal gitu ya Pak. Kalau nggak Iya. lulus kebangetan gitu ya. Baik, ada satu pertanyaan untuk Bu Deputi di luar topik prima kita Bu. Tapi memang yang hot dari Deputi PSDM Kepdep 8 ya Bu. Kemarin di ESPE kita bertemu kata Ibu mau ada ini apa sosialisasi tapi ini ada yang sudah menanyakan. Ibu silakan Ibu izin. Ya, terima kasih Mas Rangga. Terima kasih Pak Engki. Eh, ini berkaitan sebetulnya hari ini tadinya nih mau ada orkestra bahas Kepdep 8. Tapi karena kita ada launching IP supaya nggak rebutan kan gitu ya, supaya fokus IP Siap. dulu lah gitu kan. Di mana-mana kan orang tua ngalah loh, ya kan? Ya nggak Mas Rangga? Ya. Nah, IP dulu launching gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi oh ya ini saya sebelum jawab Pak Hengki, tadi sudah chat dengan Mbak Debbie juga. Tadi kan saya menyampaikan bahwa nanti teman-teman di sertifikasi ini akan melakukan penyamaan persepsi lah dengan tim inti dari program Prima ya, supaya Ya, tadi Ibu. sekalian lah itu nanti bagaimana berkaitan dengan 6 indikator, kemudian portofolionya. Nah, kalau bisa-bisa ya tanya-tanya dikit tentang yang apa tes tertulis gitu ya, tapi tidak kisi-kisi, Siap. bukan bocoran, nggak boleh ya, Iya. Siap, kisi-kisi Ibu. gitu. Apa kisi-kisinya? Ya, terus yang penting kisi-kisinya pasti ada di KKT, pasti ada di standar kompetensi. Ada di modul, Bu. Dari modul pasti ada. Ya intinya silakan saja ditanya ke teman-teman di sertifikasi, terutama tadi untuk 6 indikator yang menjadi topik di wawancara, kemudian portofolio yang harus disiapkan seperti apa, kira-kira gitulah ya. Silakan saja nanti di penyamaan persepsi. Intinya kita mudahkan, kita support, kita dukung kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Kepdep 8, memang Kepdep 8 ini yang intinya adalah mengatur tentang sertifikasi kompetensi PPK tipe C. Saya singkat saja karena nanti akan ada, tentu kita akan ada sesi sosialisasi. Tadi, untuk teman-teman yang ditanyakan ya, kalau yang sudah punya sertifikat pelatihan PPK, kemudian dia sudah punya akun dan sudah pernah menjadi PPK, kan gitu Pak Engki ya? Sudah pernah menjadi Ya, Bu. PPK, Iya, tercatat benar. di SPSE, maka itu kami akan buatkan langsung secara otomatis sertifikatnya. Jadi dia tinggal cek saja akun yang bersangkutan, emailnya. Kemarin akunnya
nanti sertifikatnya itu tercetak karena kita verifikasinya nggak pakai langsung di SPSE. Itu sudah kami coba lihat datanya, ada 9 ribuan orang lebih yang memang sudah menjadi PPK, punya sertifikat pelatihan setelah ikut pelatihan PPK tipe C, itu otomatis nggak perlu usul-usulan apapun. Jadi kami langsung cetak sertifikatnya, tapi memang perlu waktu. Waktunya kemarin saya tanya ke tim kami, perlu sekitar 2 bulan lah sampai bulan Maret. Jadi Februari Maret ini mereka akan cetak dengan masif 9 ribuan itu. Dan ya kalau memang merasa pernah pelatihan PPK tipe C, kemudian juga sudah pernah jadi PPK dan sudah punya akun di SPSE, ya ditunggu saja kira-kira bulan Maret atau bulan April harusnya sih sudah ada sertifikatnya. Gitu, Pak. Jadi otomatis itu sertifikatnya. Ya, mohon maaf Bu Deputi ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi sertifikatnya sudah langsung bisa dilihat di akunnya waktu mendaftar pelatihan. Kan semua punya akun ya waktu mendaftar Ya, pelatihan, benar. mendapatkan Ya, sertifikat siap. pelatihan. Nah, di situ di akun itu nanti. Nanti teknisnya Baik, mungkin Pak akan Engki kami sudah. umumkan. Kami umumkan. Ya, Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu Deputi ya. Soalnya maksudnya begini Bu, hanya karena kami di daerah ini kan lagi kesulitan Bu Deputi ya. Maksudnya Ya. kalau memang ada jaminan bahwa itu secara artinya teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pelatihan dan dia mempunyai pengalaman tuh artinya dia langsung otomatis bahwa dia sertifikatnya pasti akan keluar Bu ya. Ya, kalau sertifikat kompetensi itu pasti keluar kalau sudah punya sertifikat pelatihan PPK tipe C dan juga tadi pengalaman. Itu kan proses sertifikasi, Pak. Hanya sekarang dibikin otomatis, mudah gitu loh. Itu aja. Ya. Dan ini kita ngatur sertifikasi, Pak, ya, seperti itu. Ngatur Ya, sertifikasinya. Jadi itu membuat otomatisasi aja. Jadi tidak ada lagi ketemu asesor dengan ininya nggak usah. Jadi langsung ada sertifikat kompetensinya nanti. Ya. siap, Ibu. Berarti penambahan sertifikat saja, Bu ya, ketika sudah Iya. lulus MOOC atau blended ya, Bu ya. Plus punya Iya. pengalaman di SPSE. Dibuat otomatis itu poin satunya itu ya yang penting dibuat Ya, otomatis mereka ya. punya sertifikat. Oke, nah ini kekhawatiran yang sudah terjawab nih rekan-rekan ya terkait dengan PPK tipe C dibuat simplifikasi nih oleh Bu Deputi. Satu lagi, Bapak Ibu silakan sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Oke, dari Bu Teh Elis ya dari Sumedang, Iya, Mas. silakan. Izin. Ya, siap. Terima kasih Mas Rangga atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Deputi, yang terhormat Bapak Ibu pengurus IPI dan teman-teman IPI semuanya. Izin juga saya menyampaikan terima kasih Mas Rangga. Terima kasih Ya, kepada Mas Agus Arif, terus juga Pak Rudi dan Biro PBJ, juga kalau ada dari BPSD Jateng, dan Mas Rangga juga. Alhamdulillah kemarin saya sudah lulus uji Madia. komadianya gitu. Oh, Iya. gampang kan Teh? Nah, Ya, mangga silakan. ini Pak, ini Mas, kan teman-teman di Sumedang itu belum ada yang JE muda ya. Kalau yang JE pertama itu baru ada dari P3K. Nah, yang JE mudanya belum ada. Baru ada satu, saya sendiri. Nah, buat teman-teman Pokja yang non JE, kan sekarang berarti belum masuk anggota IPI ya, karena belum jadi JE PBJ gitu. Nah, rencananya tahun ini teman-teman dari Sumedang itu mau ikut yang JE perpindahan, Mas. Nah, kalau yang JE perpindahan posisinya belum masuk ke IPI, boleh nggak ikut program ini gitu? Karena secara keanggotaan belum masuk IPI gitu. Itu aja, Mas. Simpel. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Mas Arief atau Mbak Ira atau Bu Sekjen, silahkan untuk dijawab tadi pertanyaannya dari Sumedang. Bisa diulang lagi nggak? Di sini hujan soalnya, jadi Terima putus-putus. kasih Mas Rangga. Izin Bu Suwarti, makasih banyak Ibu. Tadi sudah komunikasi sama Bu Yana Bu untuk penyamaan persepsi. Terima kasih. Ya Bu Elis ya dari Sumedang ya Bu Elis ya. Terima kasih ya Bu Elis. Selamat lah Ya, kalau udah lulus kom ya Bu Elis ya. iya, tinggal Mudah-mudahan nunggu dapat pelantikan, membantu Mbak. teman-teman yang lain juga ya dengan Iya, pengalamannya.
terkait dengan pertanyaan tadi ya, IFP itu boleh masuk ya apabila sudah menjadi Jafung, Bu Elis. Jadi yang kita layani itu adalah anggota Jafung PBJ yang sudah menjadi anggota IFP aktif gitu. Jadi kan banyak juga nih Bu Arti Jafung yang belum masuk anggota IFP dan juga ada juga yang nggak aktif nih Bu Arti. Jadi memang kita membatasinya untuk Jafung PBJ anggota IFP yang aktif seperti itu supaya teman-teman juga bisa memberikan manfaat ya Bu Arti ya untuk teman-teman secara profesi Jafung pengelola pengadaan gitu. Seperti itu ya Bu Elis ya. Nanti kalau sudah memiliki sertifikat, sudah memiliki SK Jafung PBBJ, nah baru bisa bergabung di kegiatan ini. Namun kalau ada request juga ya, bolehlah sama Mas Rangga nanti, tapi tidak dalam program seperti ini ya. Oke, terima kasih ya Bu Elis ya. Iya, Terima makasih. Oke, Teh Elis sekali lagi selamat. Satu pertanyaan terakhir ya mungkin Bu Pak Ketum, Bu Sekjen ya, mengingat waktu. Disilahkan dari Kaltim ya, DPW Kaltim, Pak Joyce. Ya, siap. Makasih Mas Rangga. Selamat siang, Pak Iya, siang. semuanya ya, tim DPN sama DPW yang hadir, dan Ibu, khususnya Ibu Deputi Suharti. Ibu, saya mohon izin, ini kebetulan kemarin dari teman-teman di Kaltim, khususnya di Berau itu, ada beberapa orang yang mengikuti pelatihan penjenjangan tertentu untuk level 3 dan level 4. Nah, kemudian sudah mendapatkan sertifikat untuk masing-masing JK. Ada yang sudah dapat sertifikat untuk 2 JK, ada yang 1 JK, dan ada beberapa yang 3 JK. Ketika sekarang ada penjenjangan, apakah sertifikat itu masih bisa dipakai? Karena saya dapat informasi katanya untuk penjenjangan level tertentu lagi sudah tidak ada kegiatannya, tidak ada jadwalnya lagi. Nah, mereka mempertanyakan dengan sertifikat yang sudah terbit kemarin itu seperti apa perlakuannya. Mungkin seperti itu aja Mas Rangga, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Joyce ya. Ibu, silakan Ibu terkait pelatihan JK tertentu Ibu. Iya, pelatihan JK tertentu kita masih ada ya, tapi tentu sekarang kita melihat lagi apa namanya kebutuhan-kebutuhannya dengan inovasi hari ini di penjenjangan. Tadi kan penjenjangan ya dengan inovasi yang kita hanya 6 indikator, makin dibuat simpel gitu ya, makin dibuat simpel tadi kan. eh, Hanya 3 jam untuk wawancara, kemudian ada ujian tertulisnya, yang diwawancara juga hanya 6 indikator. Nah ini sebetulnya menjadi lebih mudah. Nah tapi teknisnya apakah yang mungkin ada teman-teman dari sertifikasi nggak? Waktu itu ada pertanyaan Ada Mas Rizky nih Bu. Ya, bukan Mas Rizky di sertifikasi, bukan Oh, di pelatihannya itu sertifikasi. berarti pelatihannya udah selesai kan? Cuman dia lulusnya itu baru 2 JK. Gimana sih Bu Joyce tadi? Atau mau mengambil pelatihan penjenjangannya dengan JK-JK yang lain? Mbak Joyce, silakan Mbak Joyce. Ya. Ya, artinya gini, apa kan dengan sudah ada yang JK, misalnya sudah dapat 2 JK nih, kan berarti kurangnya bisa 2 JK lagi. Apa Ya, kurang apa nih? Kurang pelatihan, kurang uji kom? Kurang pelatihannya, Bu. Kan Kalau kurang pelatihan, anytime kan bisa ikut pelatihan, sebetulnya. Berarti ada dibuka lagi nanti Bu ya. Nah, ini Mas Rizky mungkin kita sebetulnya itu bukannya masih ada MOC-nya nggak ya? Coba di Mas Rizky atau siapa dari Puslat yang bisa menjawab untuk JK. Sebentar Bu, Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Karena pada dasarnya kan kita memang sudah pelatihan-pelatihan ini bisa diambil secara apa namanya utuh, Kebutuhannya ya Bu ya, ya, atau kebutuhannya ya. tapi juga bisa diambil bahasanya ketengan lah gitu ya. Iya, Mas Rizky silakan. Silakan. Dibukanya kapan? Saya nggak hafal jadwalnya soalnya kan. Sudah bisa berbicara Mas Rizky? Halo, Mas Atau Rizky? nanti gini aja, nanti Bu Joyce ini aja ke apa namanya bisa japri nanti kami jawab. Nanti kalau ini kita disampaikan kalau belum ada teman-teman pelatihan di sini, harusnya sih ada ya. Tadi
Ya, sebenarnya kan Bu Deputi apa bisa dikombinasikan juga Bu ya, karena JK tertentu itu kan tujuan awalnya melengkapi Betul. portofolio yang belum ada, begitu kan Persis, Bu Deputi makanya ya? tetap tetap masih bisa. Cuma saya jadwalnya kan nggak hafal nih, supaya ngejawabnya enak kan harusnya kalau Iya, ada jadwalnya bisa diinfokan gitu. Nih, betul. Atau bisa Mas Rizky? Atau bisa ini Bu Deputi ya, di mix ya. Artinya eh, sertifikat pelatihan JK tertentu yang kita belum punya dengan menyusun tadi kajian atau pengalaman sendiri juga kan dimungkinkan Bu, kalau melihat ketentuan tadi inovasi tadi kan untuk UKOM-nya nantinya kan tidak harus empat-empatnya, karena kan yang sudah mengambil JK tertentu tidak boleh mengikuti ini Bu ya, apa yang penjenjangan gitu ya. Ada lembar komitmennya, lembar pernyataannya. Itu iya, mungkin jadi Mbak Joyce. betul betul bisa di mix itu dalam artian intinya yang kadang-kadang kan teman-teman nih nggak belum mengikuti perkembangan secara terus-menerus ya. Nah, intinya Ya, coba dikonsultasikan nih di saran saya nih karena ini teknis sekali ya, nanti dikonsultasikan ke teman-teman. Di sini juga ada teman-teman sertifikasi. Bagi yang bersangkutan lebih memudahkan mana? Kita bahasanya gitu aja gampangnya. Mau ikut JK ya, lagi tertentu kan gitu ya Mas Rangga? Atau ya tadi betul Bu. bisa memenuhinya dengan portofolio, atau bahkan tadi sebetulnya sudah memudahkan gitu, sudah memudahkan mereka dengan hanya portofolio saja gitu ya. Yang belum tuh yang mana itu tolong di, didudukkan dulu, karena ini kan case by case ya, kalau di jawab umum ini agak susah. Jadi dan ini hari ini saya senang sekali teman-teman di sertifikasi ini melakukan bimbingan seperti itu nih kepada teman-teman Jakung kita. Jadi yang siapnya seperti apa gitu loh. Nah, ini mungkin bisa bisa sekalian nanti siapa yang punya kasus ini, silakan saja berkontak dengan tim di sertifikasi kami. Nggak apa-apa, nanti akan dicek case by case-nya dan diberikan solusi terbaik untuk yang bersangkutan agar mudah untuk pengembangan kompetensinya maupun untuk pengembangan karirnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik. Bu Sekjen, ada yang mau ditambahkan? Iya, izin nih Bu Arti. Mumpung bisa ketemu sama Ibu dengan teman-teman semua ini. Ya sulit ya Bu ya, jarang-jarang ini kesempatannya. Nah ini kan kita sudah nanti melakukan pendampingan setelah nanti kita melakukan penyamaan persepsi dengan sertifikasi ya Bu ya. Setelah itu tentu teman-teman yang kita dampingin ini akan kita rekomendasikan kesiapannya untuk uji kompetensi. Harapan kita Bu, apakah memungkinkan kalau nanti jadwal uji kompetensinya bisa kita rutinkan gitu loh Bu. Jadi seperti Jakung lain ya Bu ya, yang kita lihat, kita pelajari oleh Jakung-Jakung yang lain juga, mereka itu ada sebagian ya Bu ya yang mengumumkan jadwal uji kompetensinya itu yang ritmenya tetap gitu Bu, ada yang 4 kali setahun. Jadi mereka itu ada persiapan untuk mereka ingin UKOM-nya di jadwal kapan gitu. Jadi ada kepastian gitu loh Bu. Jadi kan teman-teman ini banyak keluhannya sudah siap, tetapi bagaimana caranya untuk ikut UKOM gitu kan? Ini jadwal-jadwalnya banyak yang tidak dapat atau malahan informasinya tidak sampai gitu. Nanti kami berharap juga IFPI dapat SOP-nya untuk itu bisa cepat Bu gitu sampainya kepada teman-teman gitu, dan akhirnya mereka akan mudah untuk mengikuti uji kompetensi. Nah ini Bu yang harapan kita setelah melakukan pendampingan ini, jadi nggak sia-sia langsung mereka bisa uji kompetensi seperti itu. Mungkin Bu, mungkin Ya, ada ini betul. dari Ya, ini Mbak Yana atau siapa yang hadir bisa jelaskan. Justru kalau tempat lain itu cuma 2 kali, 4 kali, Mbak Yana bilang ini terbuka setiap bulan katanya malah. Kemarin saya dilaporkannya begitu. Jadi bayangkan kalau setiap bulan, jadi kapan mereka siap langsung bisa usulkan. Jadi kita layanin. Mungkin ada dari teman-teman sertifikasi yang bisa jelaskan. Kemarin karena sudah saya tanyakan juga. Coba. Nah, teman-teman. Silahkan, kalau di sini terpantau yang dari LKPP Hmm. ada Mas Rizky Bukan, sama Ibu bukan. Zulheni. Nah, untuk yang penjenjangan, ini kan kalau siap seperti itu, terus langsung. Coba teman-teman, kemarin saya disampaikan oleh Mbak Yana. Oh sebentar Mbak Yana ya, ya. sebentar. Jadi udah Ini ada tiap Mbak bulan Yana. ya Bu Arti ya. Iya, coba. Silakan Mbak Yana, sudah di unmute.
Sambil, maaf Bu, izin Bapak Ibu. Ya, Ya, untuk jadwal uji sertifikasi kompetensi ini penjenjangan itu setiap bulan Bu. Dan jadwalnya juga sudah kita sampaikan ke para JF. Jadi kita setiap bulan buka satu setiap kali. bulan loh Mbak Setiap Debbie. bulan, Oh, bukan siap, setahun Bu. 4 kali gitu Bu Debbie. Nah, jadi Mbak mumpung nanti Yana. Mbak Debbie koordinasi dengan Mbak Yana, sekaligus di-tag untuk teman-teman yang setelah setelah ikut Prima ini, misalnya kan bulan apa gitu selesainya, langsung misalnya Ya, mungkin bulan April selesai, misal ya, Iya, bulan Bu. Mei langsung minta uji kom gitu loh, gitu. Siap, Misal begitu. Tapi kalau Makasih bulan Bu Arti. Ini teman-teman semua ini kabar gembira ini ya, bahwa kita bisa loh setiap bulan untuk mengajukan uji kompetensi ini ya. Jadi Iya. mudah-mudahan itu ya setelah kita Yang kan lain targetnya. itu ada yang setahun cuma 2 kali loh, 4 kali ini tiap bulan. Wah, Alhamdulillah, keren My KPP sekarang. Bu, makasih Bu Arti. Mbak Yana, kita nanti izin koordinasi lebih ini ya Mbak, lebih intens lagi. Ya, siap Ibu. Ya, siap Ibu. Thank you Mbak Ya. Yana. Thank you, Ibu. makasih banyak Bu Arti. Baik, terima kasih Bu Deputi Mbak Yana ya. Memang ini termasuk yang dari instansi ya Mbak Yana ya. Ketika akan mengajukan permohonan UKOM tanpa melalui apa artinya dia sudah siap tanpa melalui mekanisme diklat. Sepemahaman saya memang difasilitasi terus nih Bu Deputi ya. Karena kemarin di Nah, oh ya, Desember juga ada banyak instansi yang betul. UKOM langsung tuh Bu. Betul, Tapi saya hanya mau sayangnya ya, motong Mas Rangga dikit. siap Ibu. Nah, satu sisi kami nyiapkan tiap bulan. Tapi mohon sekali tadi dengan adanya IP ini saya senang sekali. Kenapa? IP bantu menyiapkan. Kadang-kadang kan Betul, ada Ibu. yang nekat-nekatan gitu loh. Nekat-nekatan Ya. tapi kan kesian kuota teman-temannya yang ada yang urgent itu kan perlu juga diperhatikan. Nah, tenaga kan tahu sendirilah tenaga terbatas pastinya SDM kan. Jadi akan lebih baik kalau seperti mereka sudah siap dengan adanya IP ini keren banget. Dengan ada Prima ini mereka siap. Jadi nggak ada yang apa ngulang lagi, ngulang misalnya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak banyak yang ngulang. Saya kan monitor juga, nggak banyak yang ngulang. Alhamdulillah. Walaupun masih ada yang ngulang, tapi nggak banyak. Nah harapan saya kalau teman-teman lebih siap, sekali uji kom jadi lulus gitu kan, lebih keren. Ya nggak? Harapan kita begitu. Siap, setuju, Mudah-mudahan Bu. ya. Jadi kita Iya, pasti Ibu. sampai 3 bulan, tapi kelulusannya juga diharapkan tinggi nih dengan bantuan IP gitu. Sip lah. Oke, siap Ibu. Siap, berarti nanti dari IFPI Bu Sekjen mengajukan nih daftar nama yang sudah di coach ya, yang sudah siap diujikan. Karena memang betul yang Bu Harti katakan tadi Bu Sekjen ya, di periode terakhir kemarin ada dari salah satu daerah yang begitu diberikan jadwal malah tidak siap. Jadi tidak ada yang melanjutkan uji komnya. Baik, Mas Rizky izin tadi ada pertanyaan terkait JK tertentu. Ya, izin Bu Deputi. Pak Rangga. Ya, monggo Mas Dengar, Pak? Rizky. Ya. Jelas, jelas. Jelas ya? Oke, izin. Tapi tadi maaf tadi lagi ke belakang sebentar jadi ke-skip nih Pak Rangga gitu ya. Jadi Ya. kalau misalnya terkait dengan jangka tertentu sebenarnya memang masih direview ulang Pak oleh ketua tim gitu ya. Nanti semoga secepatnya hari ini nanti sudah dapat informasinya gitu ya. Karena memang nanti siang ini kan nanti mau dirapatkan juga dengan Bu Deputi gitu ya. Terkait dengan apa namanya rencana kita nanti ke depan gitu ya. Setelah dapat informasi gitu ya terkait dengan efisiensi anggarannya itu. Itu Pak Raga. Baik, terima kasih Mas Rizky menjawab tadi pertanyaan Pak Joyce dan beberapa rekan-rekan yang di WA Group. Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir, izin Bu Deputi ya, satu pertanyaan terakhir. Silakan yang sudah raise hand dari Mas Kafur ya. Ya, Dari baik Mas Kabupaten Rangga. Tulang Bawang Barat, silakan. Ya, mohon izin, terima kasih Mas Rangga, IFPI yang telah menyelenggarakan kegiatan di hari ini. Izin bertanya terkait uji kompetensi level 4 Madya. Kami di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkendala terkait pemenuhan portofolio. Kalau dari sisi pemenuhan formasi JFPBJ, kita masih ada formasi. Kebetulan belum ada terisi itu untuk formasi Madya. Untuk muda terisi penuh. Muda terisi penuh. Lalu yang pertama yang ingin naik ke muda ini juga mengalami stagnan karena posisinya di muda penuh. Nah, untuk pemenuhan portofolio itu kan dapat dipenuhi melalui pelatihan nih, Pak Rangga. Lalu Ya. kedua juga dari
pengkajian paket ya untuk pekerjaan Ya, komplek Madia. Nah, ya. ini informasi karena kami di kabupaten yang APBD-nya sangat kecil, kriteria paket komplek itu belum ada tuh Pak Rangga. Nah, triknya seperti apa Pak untuk memenuhi portofolionya? Oke, baik. Terima kasih. Izin Bu Deputi, ini bagaimana rekan-rekan para JF yang tidak punya portofolio untuk paket level 4? Mbak Yana bisa dijawab Pak Yana? Mbak Yana, silahkan. Sebentar Mbak Yana. Eh, Ya, Ibu, izin ya, Pak. Izin ya, kalau untuk terkait paket yang tidak dimiliki gitu ya di masing-masing instansi, sebenarnya kami mempersilahkan gitu ya apabila para peserta ini atau JF bisa mendapatkan dari instansi lainnya gitu. Instansi lainnya misalnya dokumen-dokumen bisa didapat ya silahkan. Itu nanti dilakukan kajian. Jadi memang kami tidak mengharuskan di proses uji kompetensi ini harus mengikuti pelatihan. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki pengalaman atau tidak memiliki pengalaman, tapi punya mendapatkan dokumen gitu ya dari temannya gitu ya di instansi lainnya yang pernah ada paket kompleks gitu ya, atau misalnya pekerjaan terintegrasi silakan itu dilakukan untuk dibuat kajiannya gitu. Tapi kalau misalnya sulit, ya tadi langkahnya berarti bisa mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk mendapatkan portofolionya karena memang nggak ada nih Bapak Ibu juga mencari kemana-mana nggak dapet gitu ya dokumennya Nah, gitu. ya. Itu bisa mengikuti nah, pelatihan terlebih nyam- dahulu untuk yang medianya gitu. nah ini nyambung nih Mas Rangga dengan Siap penjelasan Ibu. Mbak Yana, yakni ketika ada IP, insya Allah nih Betul Ibu. IP-nya harus didata. Tolong didata, Betul Bu. misalnya di tempatnya Mas Agus, Mas Rangga, Mbak Debi punya paket-paket yang keren-keren. Sharing lah paket itu ke teman-teman Ya. yang dari Kalimantan tadi. Nah, mereka bikin kajiannya, bantu mereka bikin kajiannya, bantu juga mereka memahami paket itu. Sehingga waktu diwawancara bisa ngejelasin. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Betul. Ya, betul Bu Deputi. Apalagi Bu Siap, Bu, Sekjen ini insya paketnya Allah. internasional semua Bu. Udah level 4 Nah, semua ini. gitu ya. Jadi tolong ini pas banget nih di pertanyaan tadi, makanya saya sengaja Mbak Yana tuh mau dia jelasin. Jadi sudah dimudahkan, sangat-sangat dimudahkan. Dengan demikian peran IP dengan anggota-anggotanya, dengan pengurusnya, dengan para fasilitator, coach dan tadi yang keren-keren itu ya, bertaraf internasional ya Mas Rangga ya. Iya, Jadi Bu tolong Sekjen lah ini Bu. teman-teman, bantu teman-teman yang lain. Intinya gitu, Aduh, bantu Mas teman-teman Rangga. yang lain. Siap ya? Ya Bu, nanti Siap. kita bantu teman-teman kita Bu. Sip. Mudah-mudahan kompetensinya terus meningkat ya Bu ya. Iya betul ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Kafur. Jadi begitu Mas Kafur ya, Mbak Yana sudah menjelaskan juga. Alternatif pertama tadi mencari sendiri, kemudian disusun kajian. Jika tidak ada tadi, oh ikut diklat, oh diklat terbatas. Hanya 2 kali diselenggarakan oleh LKPP. Oh ada anggaran, bisa ikut diklat oleh LPP yang mengadakan. Oh nggak ada juga, gabung dengan program Prima ini. Insya Allah nanti disediakan paketnya dan diberikan pemahamannya. Kurang lebih begitu Mas Kafur ya. Kalau kurang jelas juga bisa main ke kantor saya Mas, kita kan bertetangga ini kabupatennya. Baik, Bapak Ibu para peserta, alhamdulillah ya sudah banyak hal yang disampaikan ya terkait program Prima ini. Jadi momennya pas ini Bu Sekjen, Bu Deputi, Pak Ketum ya. Di bulan Februari yang katanya bulan penuh cinta, ya ini sudah kolaborasi romantis lah ya antara LKPP dengan IFPI gitu ya. Bagaimana dari sisi LKPP tadi Bu Deputi sudah menyampaikan banyaknya inovasi ya. Jadi bukan lagi suatu hal yang menakutkan gitu ya. Asal kita bisa mempersiapkan diri dengan baik menghadapi uji kompetensi penjenjangan gitu ya. Stigma-stigma negatif itu dari sisi LKPP sudah coba dihilangkan, tapi kitanya juga harus berbenah nih sebagai seorang fungsional pengelola pengadaan. Dan itu dari kami IFPI membantu memfasilitasi. Kita coba menipiskan jarak lah ya
antara Bapak Ibu yang akan uji kompetensi dengan asesor yang akan menguji kompetensi gitu ya. Tapi tadi Bu Deputi sudah menyampaikan bukan daftar isi gitu ya, tapi kisi-kisi nanti gitu. Ini jadi kalau rekan-rekan mau jalan ke Bandung dari Jakarta gitu ya, kami dari IFI yang membantu memberi guideline tuh lewat mana naik apa gitu ya. Tapi sampai Bandung nanti diwawancara ya tetap di teman-teman sendiri. Jadi program Prima ini tidak menjamin teman-teman lulus UKOM gitu ya, tapi meminimalisasi kegagalan dalam uji kompetensi. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Deputi dan tim yang telah berkenan hadir, Pak Roni selaku Dewan Pengawas. Terakhir dari Bu Sekjen, ada yang ingin disampaikan? Ya, terakhir Bu Arti, terima kasih Bu Deputi atas dukungannya, kolaborasinya yang luar biasa. Kita IFPI selalu mendukung programnya LKPP ya Bu ya, untuk kemajuan profesi pengadaan pemerintah di Indonesia gitu Bu. Mohon juga nanti kita kolaborasi ya Mbak Yana ya, untuk menyamakan persepsi. Mudah-mudahan harapan kita yang kesulitan yang dihadapi oleh anggota-anggota ini Bu untuk meraih kompetensinya, juga untuk uji kompetensi dapat diminimal ya masalahnya dengan adanya program ini. Kami berkomitmen Bu untuk selalu membantu anggota ya ke depannya. Mungkin banyak program-program gratis lagi Bu yang akan kami luncurkan selain dari program ini, tentu karena terbatas nanti untuk penyamaan persepsi terhadap standar-standar kompetensi kami, nanti JK 1, 2, 3, 4 nanti akan kami bikinkan kelasnya yang juga online dan gratis buat anggota. Mudah-mudahan juga akan menambah kemudahan bagi anggota IFPI untuk meningkatkan kompetensi. Sekali lagi kami tetap mohon dukungannya kepada Bu Deputi dan LKPP. Terima kasih banyak atas dukungan dan masukannya ya Bu ya, dan kemudahan yang diberikan buat kami. Terima kasih banyak Bu. Makasih ya Bu Yana ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Sekjen. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan spesial khusus buat Bu Deputi dan tim. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu Ibu, sehingga apa yang kita sama-sama harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dan walaupun tahun ini efisiensi nih rekan-rekan JFPBJ ya, tapi kami menyampaikan informasi awal ya, tetap akan diselenggarakan kegiatan silaturahmi antar JFPBJ ya, dalam rangka peringatan Hari Jadi IFPI ke-9. Izin Bu Deputi menyampaikan juga, jadi kalaupun di kantornya ada efisiensi perjalanan dinas, mohon tetap sisihkan nih untuk menghadiri peringatan Hari Jadi IFPI, karena di sana kita akan silaturahmi dan juga tentunya tetap meningkatkan kompetensi. Insya Allah akan dilaksanakan setelah Lebaran Bapak Ibu, 24 sampai 26 April 2025, berlokasi di Kota Batam gitu ya. Mudah-mudahan semua diberi kemudahan untuk bisa hadir. Bu Deputi pastinya akan hadir juga di sana gitu ya. Insya Allah. Ya. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Ketum, Bu Sekjen, ya, dan sama-sama. seluruh Makasih Mas rekan-rekan Rangga, pengurus teman-teman yang semua, telah terima hadir. kasih ya. Terima kasih Ya. Bu Suwarti. Makasih Pak Terima Roni, kasih. Roni Dalip ya. Terima kasih Kita akhiri ya semuanya. sesi Parmi, pada makasih. Semua ya. siang hari ini Sehat dengan ya. mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Mohon maaf jika saya moderatori terdapat kehilafan Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, dan bagi yang sudah mendaftar nanti akan di follow up oleh tim IFPI ya, yang memenuhi kriteria akan digabungkan ke dalam kelas Prima. Dan dalam waktu 2 jam kita mulai tadi acara sampai sekarang jam 11.53. Ini Pak Ketum informasi saja, sekarang sudah 150 Pak yang mendaftar program Prima gitu ya. Nah, yang mendaftar program Prima sudah melonjak sekitar 30 orang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat, warahmatullahi wabarakatuh. salam pengadaan. Terima kasih. Salam Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Bapak Ibu.